Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Masih melanjutkan tentang hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas. Masail fi mashil mushafi wa hamlihi. Ada beberapa masalah terkait hukum menyentuh mushaf dan membawanya bagi orang yang muhdits yang berhadas. Al-awwal, yang pertama, yajuzu hamlul mushafi wa massuhu lis-sabi al-mumayyiz lid-dirasati faqat inda ibni hajarin wa ramli, wa yajuzu inda bamakhrama walau li ghairi dirasah. Hukumnya boleh membawa mushaf dan menyentuhnya bagi orang yang tidak berhadas atau orang yang dalam keadaan hadas, mohon maaf, lis-sabi al-mumayyiz, kepada anak kecil yang mumayyiz, lid-dirasati faqat inda ibni hajarin wa ramli. Tapi dikhususkan mereka hanya diizinkan membawa mushaf dalam keadaan hadas dan menyentuhnya itu hanya dibolehkan ketika lid-dirasah, belajar. Jadi selain daripada belajar bagi anak-anak yang mumayyiz itu belum balik tapi sudah bisa makan sendiri, minum juga sendiri, bahkan cebok juga sendiri. Ya kisaran usia 7 tahun ke atas. Itu belum balik. Disebut dengan apa? Mumayyiz. Ya'kulu wahda wa yashrabu wahda. Makan sendiri, minum sendiri. Nah, bagi mereka tanpa wudu membawa mushaf dan menyentuh mushaf tidak masalah bagi mereka, terkecuali selain dirasah, selain belajar. Jadi mereka tidak belajar, kita kasih pegang untuk main atau lain sebagainya, maka menyentuhnya itu tetap haram, kecuali dalam keadaan suci. Namun kalau untuk belajar, dibolehkan mereka membawa mushaf dan menyentuh mushaf walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Itu pendapat dua imam. Yang pertama Ibnu Hajar, yang kedua Imam Romli. Tapi Imam Bamakhromah, salah satu faqih di Yaman, itu menyatakan hukumnya itu mutlak. Kalau anak itu belum balik atau masih mumayyiz, baik dia menyentuhnya untuk belajar ataupun tidak belajar, dimaafkan, dibolehkan. Itu pendapat Syekh Bamakhromah. Namanya Syekh Umar atau Abdullah, dua-duanya ayah sama anak, faqih, guru dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Masalah yang kedua, atsani jildul mushafi la yajuz massuhu wala hamluhu illa idza inqata'at nisbatuhu 'anil mushafi bi anistu'mila fi kitabin akhar. Yang kedua, jildul mushaf. Ini namanya jildul mushaf, cover. Al-Quran punya cover, namanya jildul mushaf, menggunakan kosakata kulit, karena di zaman itu Al-Quran covernya itu juga dari kulit hewan, ya. Jildul mushaf. Nah, itu dikatakan covernya juga kita sentuh dalam keadaan hadas, itu tidak diperbolehkan.
kofernya, jildulnya. Wala hamluhu, begitu juga membawanya, kecuali kofernya sudah lepas dari mushaf. Kofernya ini mungkin rusak, dia sudah lepas dari mushaf Al-Quran, jadi kofernya sudah sendiri, pisah, sudah lepas dari mushaf. Maka hukumnya itu boleh, karena dia sudah tidak nisbat kepada Al-Quran, kepada mushaf, dia sudah terpisah. Itu dibolehkan. Tapi selama dia masih menempel menjadi kofernya Al-Quran, maka hukumnya seperti mushaf. Kita menyentuhnya harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Ya. Bi anis tu'mila fi kitabin akhar. Nah, seandainya covernya itu di situ ada ukiran, ya, kaligrafi Al-Qur'anul Karim, biasa tulisan, sudah lepas dari mushaf, kita ambil covernya, kita gunakan untuk buku yang lain, tapi covernya tulisan Al-Qur'anul Karim, maka statusnya dia ikut kepada buku itu, bukan mushaf. Jadi kita menyentuhnya tidak masalah, walaupun dalam keadaan hadas. Kemudian yang ketiga, lau jullida mushafu ma'a ghairihi fayahrumu massuhu min jami'i jihatihi 'inda Ibn Hajarin wa min jihatil mushafi 'inda Ramli wa jawaza ba makhrama massahu min jami'il jihad. Seandainya mushaf itu di cover dengan sesuatu yang lain, maksudnya sampul. Tadi kan cover mushaf Al-Quran, saya pakai sampul, pakai plastik atau apa. Nah itu dikatakan, maka sampul itu menjadi hukumnya mushaf. Sama juga kita nyentuh juga dalam keadaan hadas haram, walaupun dia berbentuk sampul. Fayahrumu massuhu min jami'i jihatihi, maka haram menyentuhnya dari seluruh sisinya, mau di sini ke di ujung, di belakang, semuanya sampul itu haram. Hukumnya haram ya. Terus bagaimana Bib kalau mau beli Al-Quran? Kebetulan waktu itu mau beli Al-Quran di toko, wudu tidak ada, atau sudah wudu tapi tengah jalan batal. Bagaimana nih menyentuhnya? Sedangkan kita buru-buru mau beli. Diajarkan solusi oleh ulama, tayamum. Tayamum kan gampang. Sudah beli, selesai, beres. Itu. Kalau mau wudu lebih bagus lagi. Di mana ada ini tempat wudu dulu baru beli, lebih bagus lagi. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk wudu, sedangkan kita buru-buru dan ingin beli Al-Quran, maka kita bisa menggunakan tayamum. Kita beli, ambil, terima, boleh. Gitu. Wa inda Ibn Hajar wa min jihatil mushaf inda Ramli wa jawaza ba makhrama mashu min jami'i zihad. Cuma Syekh Umar ba makhrama dan Syekh Abdullah ba makhrama ini fatwanya enak nih kalau masalah ini. Beliau bilang boleh nyentuh tanpa wudu dan dibawa juga tanpa wudu boleh, nggak ada masalah. Beliau ini guru dari Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang faqih yang ada di Yaman, mensyarahi hasyiah, menghasyiah kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Syekh Ba'makhrama mengatakan jawaza Ba'makhrama massahu min jami'i jihad, beliau mengatakan boleh menyentuh dari seluruh sisi dari sampul Al-Quran tadi, walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Ya, tapi Al-Imam Ramli dan Ibnu Hajar menyatakan tidak boleh. Masalah yang keempat, ar-rabi' yajuz lil muhdits an yahmila al-Qur'ana lidarurati idza lam yatamakkan minat tayammumi. Boleh bagi orang yang berhadas membawa Al-Quran karena darurat, dan apabila dia tidak memungkinkan untuk bertayamum. Jadi tayamum juga sulit.
tidak memungkinkan. Maka yang dibolehkan membawanya. Nyentuh tetap gak boleh, kecuali harus pakai tayamum. Terus bagaimana? Tanya saya tukang yang penjaga toko, antum ada wudu, tolong kasih masuk di tas. Saya gak ada wudu, ini gak sempat juga tayamum, buru-buru. Dia membawanya itu boleh, tapi menyentuhnya harus pakai tayamum. Tapi kalau tidak pakai tayamum, hanya dibolehkan membawa. Makanya di sini dikatakan yajuz lil muhdithi an yahmilal qur'ana lid darurati. Boleh bagi orang yang berhadas membawa Al-Qur'an karena darurat apabila tidak memungkinkan darinya tayamum. Di situ mengatakan yahmila, dibolehkan membawa saja. Ka'an khafa alaihi minal ihtiraq awil ihana bal yajibu alaihi dzalika. Seperti dia takut Al-Quran itu terbakar atau dihinakan. Jadi dia jalan mungkin dapat Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran di jalan sudah rusak, tapi jelas tulisan Al-Qurannya ada. Nah ini kalau dia tidak bawa, takut diinjak orang. Nah, di sini kasusnya ibarat di sini nyentuh kan tidak boleh. Dia tayamum, dia nyentuh boleh. Atau dia bawa, ikut pendapat Bamahromah karena darurat. Kalau tidak diambil nanti orang injak, maka menghinakan itu lembaran Al-Quran. Kata Syekh Bamahromah, walaupun tanpa tayamum juga waktu itu boleh dia mengambil itu lembaran Al-Quran, kemudian diletakkan di tas atau dia membawanya. Itu dibolehkan walaupun dalam keadaan tidak berwudu dan walaupun dalam keadaan tidak bertayamum, karena menyelamatkan Al-Quran jangan sampai dihinakan. Ya, kita kalau lihat ada Al-Quran yang sudah rusak, itu undangan-undangan juga diusulkan jangan pakai kutipan ayat Al-Quran. Undangan-undangan akikah, undangan pernikahan, jangan pakai kutipan ayat Al-Quran, ya, karena nanti tidak undangan itu biasa sekali baca sudah gak dipakai. Orang taruh entah di tempat-tempat yang di sampah, di ini kan jadi haram. Kalau terjemahannya masih dimaafkan terjemahan, tapi kalau sudah menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, nah itu jadi statusnya sama, masuk seperti mushaf. Ya, kalau undangannya itu tulisan Indonesianya lebih banyak, kemudian ada kutipan firman mungkin 2 ayat, kita kira-kirakan hitungan hurufnya abjad, tulisan Indonesia lebih banyak, dia statusnya bukan mushaf. Tapi kalau tulisan Al-Qur'annya lebih banyak dari tulisan bahasa Indonesia, dia hukumnya mushaf. Nyentuh juga haram, dibawa juga haram dalam keadaan hadas. Ada baiknya jangan menggunakan kutipan firman berbahasa Arab. Undangan akikah kah itu, undangan perkawinan kah itu, dan undangan-undangan lainnya gitu. Kalau yasinan mushaf. Yasinan misalnya cetak isinya Yasin, surat Yasin. Saya agak perhatikan di dalamnya itu apakah ada tulisan Indonesia. Harus disurvei, diperkirakan minimal ini tulisannya lebih banyak mana nih, tulisan Indonesia kah atau Al-Qur'annya bahasa Arab. Kalau memang surat Yasinnya itu justru hurufnya lebih banyak dari tulisan Indonesia yang ada di buku itu, buku Yasin itu, maka statusnya mushaf. Nyentuh tanpa wudu haram, membawa juga tanpa wudu diharamkan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Kalau kita dapati lembaran Al-Quran yang sudah rusak, hukumnya wajib kita selamatkan. Yang pertama, gak boleh kita diamkan. Kita lihat di jalan ada lembaran Al-Quran yang sudah rusak, ketika kita melihat, yajibu alaina, hukumnya wajib bagi kita menyelamatkan Al-Quran itu.
Yang kelima, idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahidin fayajuz massuhu wa hamluhu idza kanat hurufu tafsir akthar min hurufil Qur'an. Wa amma idza kanat tusawihi aw aqalla minhu fayahrumu al-massu wal hamlu. Apabila Al-Qur'an dan tafsir berada di dalam satu kitab, maka boleh menyentuhnya dan membawanya apabila huruf-huruf tafsir itu lebih banyak dari huruf di dalam Al-Quran atau huruf-huruf Al-Quran. Adapun jika sama banyak isi tafsirnya sama Al-Qurannya, tulisan Al-Qurannya dengan isi tafsirnya sama banyak, maka tetap haram. Atau kurang, tafsirnya lebih sedikit daripada Al-Qurannya, tulisan Al-Qurannya, maka hukumnya haram disentuh dan dibawa. Ini juga berlaku kepada menterjemahkan. Jadi tafsir dan menterjemahkan Al-Quran. Ada guru kami Kiai di Batavia di Jakarta, beliau sudah hitung, namanya Kiai Haji Hasbullah, murid daripada Kiai Haji Syafi'i Hadzami. Itu beliau katakan sudah dihitung, disensus, kalau Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku, yang resmi, yang baku, tulisan huruf dari bahasa Indonesia lebih banyak daripada tulisan Arab dari Al-Quran, kalau menggunakan kosakata yang baku. Ya kadang kan satu kata bahasa Arab itu kalau diterjemahkan panjang. Itu. Misalnya imsak. Imsak itu kan bahasa Arab, imsak. Satu kata, imsak. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia panjang lebar, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau ditarik ke terminologi puasa. Berarti perbandingannya jauh. Satu kata bahasa Arab imsak diterjemahkan jadi berapa kosakata dalam bahasa Indonesia? Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau dalam terminologi fikih. Kemudian kalau bahasa Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab, tergantung. Kalau tafsir Jalalain itu beda-beda tipis. Tafsir Jalalain beda tipis antara tulisan Arab Al-Quran dengan tafsirnya, karena tafsirnya hanya sedikit. Tapi kalau tafsir yang riwayah kayak seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Ma'alimut Tanzil, tafsir Al-Baydawi, tafsir Khazin, tafsir Sawi. Nah itu dipastikan tafsirannya lebih banyak. Tafsirannya lebih banyak. Karena satu kitab itu biasanya ada yang 4 jilid, 3 jilid, 7 jilid, 9 jilid, bahkan ada yang Mafatihul Ghaib itu kurang lebih hampir 18 sampai 19 jilid. Isinya apa? Tafsiran lebih banyak. Kalau kitab tafsir semacam itu hukumnya bukan mushaf lagi, tapi menjadi kitab tafsir, sehingga kita menyentuhnya, membawanya dalam keadaan hadas diperbolehkan, dengan catatan tulisannya yang Al-Quran itu nggak boleh kita sentuh secara langsung. Ya, tulisannya ada tulisan Al-Quran, sentuhnya kepada huruf-hurufnya yang secara langsung tetap diharamkan. Wal ihtiyat fil ibadah yang bagi lil mu'min, kata Dr. Ali Sobuni, dalam perkara seperti ini sebaiknya orang mukmin menghindari. Lebih afdol tetap pakai wudu. Kalau bicara afdol ya, walaupun kitab tafsir. Ini juga berlaku dengan kitab-kitab zikir. Kitab-kitab zikir kan ada ratib, ada hizib, ada aurat, wirid-wirid. Di situ ada firman-firman, ada Al-Quran. Tapi di dalamnya ada doa, ada zikir-zikir. Nah itu kalau kita niatkan dia sebagai mushaf, sekalipun kita niatkan sebagai mushaf, dia tidak bisa menjadi mushaf.
Karena di dalamnya lebih banyak zikir-zikirnya, lebih banyak doa-doanya daripada Al-Qur'annya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Romli wa gairuhu, ya, kalau kita dalam keadaan hadas besar sekalipun, kalau kita baca itu ratib misalnya, tapi tidak disebut ratib di sana, maksudnya zikir-zikir yang dikumpulkan, kemudian di dalamnya ada Al-Qur'an, dalam keadaan hadas besar nih, kan diharamkan membaca Al-Qur'an. Tapi ya karena kita bacanya niatnya zikir, walaupun di situ ada ayat Al-Qur'an, kita tidak niat baca Al-Qur'an, zikirnya masih dimaafkan, diperbolehkan. Asalkan jangan kita niat baca Al-Qur'an ketika lewat di surat tersebut. Nah, ini masalah-masalah tentang menyentuh mushaf.